Direkam. Oke. Oke, saya berharap dengan adanya ya webinar hari ini kita akan mendapat ilmu yang bermanfaat, dan saya juga dapat bisa berbagi pengalaman serta pengetahuan saya dengan Anda semua. Dan kurang lebih kita diskusi aja ya teman-teman ya di forum ini atau di forum jadi anggap aja ini diskusi. Jadi kalau teman-teman di rumah ngerasa perlu bertanya atau apa, mungkin bisa langsung ditanya ya. Bisa langsung dipotong juga, nggak apa-apa. Nah, sebelumnya untuk teman-teman semua, terima kasih telah bergabung dengan saya di webinar hari ini yang membahas tentang UI UX design ya, terutama di mengenai auto layout dan responsive design. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu nih atau belum pernah berkecimpung di dunia UI UX, di UI UX design, atau belum tahu apa itu UI UX design, nggak perlu khawatir. Jadi nanti yang pastinya saya bakal memperkenalkan apa itu auto layout, dan saya akan menjelaskan sesederhana mungkin ya teman-teman. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai auto layout di Figma dan responsive UI design ya teman-teman. Oke, mungkin langsung mulai aja. Bagaimana teman-teman lihat di layar teman ya. Ini adalah topik yang saya angkat, yaitu adalah a quick way of making auto layout dan responsive UI design ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa poin yang akan saya bahas ya teman-teman. Yang pertama itu ada introducing auto layout. Jadi ada pengenalan terhadap auto layout itu sendiri. Lalu ada benefits of using auto layout. Apa aja manfaat ya dari menggunakan auto layout untuk UI UX designer ya teman-teman. Lalu ada the importance of concepts in auto layout. Nah, untuk pengenalannya mungkin basic-basic aja ya teman-teman. Jadi mungkin banyak praktiknya nanti. Jadi untuk teman-teman yang kurang paham nanti saat materi atau teori, nanti bisa langsung praktik ya teman-teman. Teman-teman juga bisa nanti bisa lihat langsung praktik menggunakan Figma. Nah, untuk toolsnya sendiri teman-teman, kita menggunakan Figma. Ya, menggunakan Figma dan fitur auto layoutnya itu sendiri ada di Figma ya teman-teman. Nah, apa itu auto layout ya teman-teman? What is auto layout? Jadi auto layout itu adalah sistem tata letak ya, atau layout yang digunakan pada platform iOS dan macOS. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu juga, Android juga sudah menggunakan layout ini ya teman-teman. Jadi tidak hanya iOS, tapi Android juga sekarang sudah menggunakan auto layout. Dan hampir untuk semua website mereka menggunakan auto layout gitu. Nah, jadi untuk teman-teman yang belum ngerti banget ya, belum ngerti dan paham tentang apa itu auto layout, analoginya itu kurang lebih seperti puzzle ya teman-teman. Puzzle. Jadi ketika teman-teman ingin menyusun puzzle teman-teman, itu teman-teman pasti punya banyak ya. Setiap puzzle itu punya banyak variasi teman-teman. Ada puzzle yang kecil sampai puzzle yang besar. Nah, itu bagaimana kita menyusun puzzle tersebut sehingga menjadi susunan yang rapi dan tepat teman-teman. Nah, jika sudah menjadi rapi dan tepat, itu yang dinamakan auto layout, sesuai pada tempatnya gitu. Jadi tidak kemana-mana gitu teman-teman. Jadi banyak yang mengira bahwa auto layout itu adalah hanya
ya sekedar desain ya, desain yang sejajar tidak teman-teman, tapi dia juga responsif ya teman-teman, bisa bisa mencakup bisa mencakup uh, bisa mencakup di si UI desain itu teman-teman. Nah kurang lebih seperti itu untuk analogikanya. Dan oke ya, untuk auto layout itu sendiri, terutama yang perlu kita tekankan itu adalah constraint teman-teman. Nah untuk teman-teman yang belum tahu, constraint itu adalah batasan atau guideline kita sebagai seorang UI UX atau sebagai seorang UI yang ingin mendesain sebuah aplikasi ya, atau sebuah desain UI desain. Itu kita membutuhkan constraint atau guideline ya teman-teman. Nah itu nanti kita akan dibahas di konsep-konsep auto layout. Oke, selanjutnya ada what are the benefits of using auto layout. Apa manfaat dalam menggunakan auto layout ya teman-teman. Di sini teman-teman mungkin ada yang tahu sebelumnya. Mungkin ada Mas Arvin ya, Mas Helmi, ada Resika. Atau belum tahu apa itu auto layout. Ya, oke. Xiaomi, betul dengan sesuai dengan judulnya, membuat kinerja semakin cepat ya. Ya, lebih betul banget, betul. Mungkin ada yang lain ya. Oke, betul banget Mas Helmi. Itu adalah salah satu manfaat ya dari manfaat atau kegunaan dari menggunakan auto layout itu sendiri. Nah itu mungkin nanti teman-teman juga bisa langsung lihat ya kegunaannya saat kita praktik nanti ya teman-teman ya. Nanti juga bakal ada perbedaan di mana seorang UI design itu mendesain atau membuat UI design itu menggunakan grouping dan auto layout. Nanti teman-teman juga bisa langsung lihat saat praktik. Oke, kita lanjut ya. Oke, di sini teman-teman bisa langsung lihat ya. Responsif, salah satunya itu adalah responsif terhadap berbagai ukuran layar dan orientasi perangkat. Nah, teman-teman baru dengar ya ini ya? Apa udah ada yang tahu sebelumnya? Baru dengar ya? Oke, saya anggap baru dengar. Jadi dengan auto layout itu ya, sebuah UI itu dapat menyesuaikan dirinya itu dengan berbagai ukuran teman-teman. Contoh misalkan teman-teman membuat auto layout ya membuat desain tanpa menggunakan auto layout teman-teman, menggunakan auto layout dengan frame iPhone atau frame Android. Nah ketika teman-teman ingin mengubahnya atau men-stretch desain itu ke website, itu butuh redesign teman-teman, butuh diulang lagi desainnya. Tapi dengan menggunakan auto layout ya, UI itu dapat menyesuaikan dirinya dengan berbagai ukuran layar dan orientasi perangkat yang berbeda-beda teman-teman. Ya, nanti mungkin teman-teman yang belum masih ngebayangin apa yang bakal gimana sih UI desain yang menyesuaikan dirinya itu kayak gimana. Nah, ini berarti bahwa aplikasi itu dapat terlihat sama baiknya pada perangkat dengan
layar yang besar maupun kecil, gitu ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada mudah untuk membuat tampilan yang konsisten dan rapi pada aplikasi yang kompleks. Ya tadi udah dijelaskan ya teman-teman. Jadi mungkin analoginya seperti ini ya teman-teman. Di sebuah desain itu banyak sekali komponen-komponen yang kompleks gitu ya. Komponen kompleks. Dan itu banyak sekali teman-teman. Ya, contohnya juga aplikasi bisa.ai gitu, atau aplikasi Apple atau aplikasi Shopee Pay dan lain-lain. Itu kompleks ya. Tidak mungkin sebagai seorang UI atau seorang UI UX designer itu mereka mendesain tanpa adanya kemarataan atau ya kesamaan rataan desain yang baik teman-teman gitu ya. Tidak mungkin mereka capek-capek ya, capek-capek mendesain lalu meredesain ulang lagi, tidak. Mereka pasti punya guideline atau constraints yang tadi saya sudah bilang itu untuk mendesain. Contoh kalau teman-teman bisa lihat ya, di sebuah aplikasi itu semua itu tertata dengan rapi teman-teman. Jika teman stretch dari website lalu ke aplikasi itu ketika dikecilin itu semua langsung mengecil teman-teman. Nah itu ya kegunaan auto layout, bisa menyesuaikan aplikasi, bisa menyesuaikan perangkat-perangkat gitu teman-teman. Itu yang termasuk kompleks. Lalu selanjutnya salah satu benefit ya dalam menghindari kesalahan penempatan elemen UI yang dapat merusak tampilan aplikasi secara keseluruhan. Nah, ini teman-teman mungkin bisa nanti langsung ya. Mungkin teman-teman untuk yang teman-teman yang belum paham tentang kesalahan penempatan elemen UI, nanti kita bisa langsung praktik ya. Lalu ada dapat digunakan pada berbagai jenis elemen UI. Lalu mulai dari teks, gambar, animasi. Lalu ada memungkinkan kita untuk menghemat waktu. Nah ini benar banget kata Mas Helmi, membuat pekerjaan lebih efisien. Benar banget Mas, terutama menghemat waktu dan usaha dalam mengatur tata letak aplikasi sehingga memudahkan pengembangan aplikasi secara keseluruhan. Ya benar banget Mas. Oke, mungkin cukup untuk penjelasan ya, untuk teori. Kita bisa langsung mulai aja. Gimana nih teman-teman? Boleh langsung kita praktek atau ada yang mau bertanya dulu sebelumnya? Atau mungkin ngomong saya kecepatan atau penjelasannya kurang jelas, terlalu cepat. Ini nih ada Mbak Restika, ada Mbak Safira. Boleh dikasih. Mungkin ada pertanyaan yang boleh langsung praktek nih. Oke, siap. Oke, siap ya. Oke, saya izin share screen mungkin. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat saya? Oke, siap. Bagi teman-teman yang ngerasa terlalu cepat ya, atau terlalu cepatnya atau suaranya nggak kedengeran, boleh dikasih tahu ya. Soalnya takutnya saya kelewatan gitu, lagi ngerjain praktik. Oke, di sini udah ada beberapa elemen ya teman-teman ya. Sebelum saya memulai, saya akan memberitahu sedikit tentang Figma ya teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman yang belum tahu apa itu Figma, Figma itu salah satu platform yang biasa digunakan oleh seorang UI UX designer ya teman-teman. Terutama seorang UI
ya most of the time mereka menggunakan Figma untuk mendesain. Tidak hanya tampilannya yang user friendly, tapi penggunaannya yang banyak ya teman. Oke, siap, siap, siap Marah. Ingin menjelaskan prakteknya jangan terlalu cepat ya Kak. Oke, siap. Oke. Semoga teman-teman ini ya kebaca ya di sini ya. Oke, sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu nih fitur-fitur yang ada di Figma nih ya. Jadi untuk teman-teman yang belum paham nih ya apa itu fitur-fitur apa aja fitur-fitur di Figma. Sebenarnya simpel lah teman-teman ya. Teman juga bisa langsung buka di web atau teman-teman bisa download langsung di website ya. Dan ini tuh enak banget ya teman-teman. Ini tuh online ya di website, tidak harus mendownload dan ini gratis teman-teman. Teman-teman bisa langsung download gratis dan teman-teman juga bisa langsung login di aplikasi dengan menggunakan email teman-teman. Nah, pertama-tama teman-teman akan dihadapkan oleh ini ya teman-teman ya, background ya teman-teman, ini background kosong ini ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa cukup pencet scrolling ya, pencet scroll ditekan aja, atau teman-teman bisa pencet H, ini otomatis langsung ke hand ini ya teman-teman, ke hold ini ya, teman-teman bisa langsung ngedrag. Nah, untuk ke kursor, balik lagi ke kursor, teman-teman bisa pencet V. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, di sebelah kursor ini teman-teman, di sini ada frame. Teman-teman bisa langsung pencet aja sendiri. Coba-coba juga sendiri, ada frame. Di sini ada frame, section, sama slash. Sebenarnya ini tidak terlalu dipakai ya teman-teman ya. Untuk section dan slash, kita biasa menggunakan frame. Boleh pencet frame, lalu teman-teman langsung di sistem langsung menyalurkan teman-teman ya ke bagian kanan ini. Di sini ada font, tablet, desktop, presentation, dan lain-lain teman. Di sini ada template yang teman bisa pakai dan itu merupakan frame. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Saya pencet, lalu saya buat frame. Nah, teman juga bisa pencet, lalu teman bisa drag kayak gini ya, bisa pindah-pindahin kemanapun teman mau. Teman juga bisa adjust ya. Nah, bisa panjang, bisa kecil ya. Di sini. Nah, untuk ukuran teman-teman bisa atur di sini. Ya, di sini ada weight. Kelihatan ya teman-teman ya. Di sini ada height. Di sini ada corner radius. Jadi kalau teman-teman pengen buat dia radius, teman-teman bisa langsung drag aja ke kanan seperti ini. Ya. Terus di sini ada rotate. Teman-teman pengen rotate bisa langsung dari sini, atau teman-teman juga bisa langsung rotate. Oke. Mungkin untuk penjelasan Figma, insya Allah teman-teman bisa ngerti lah ya. Kalian bisa ngerti ya teman-teman. Nah, ini saya hapus dulu. Kita langsung mulai aja ya teman-teman. Nah, untuk memulai membuat sebuah UI design atau auto layout, teman-teman perlu guideline atau constraints ya teman-teman. Constraints itu adalah guideline. Di mana kita mendapatkan guideline itu teman-teman? Teman-teman nggak perlu khawatir, karena teman-teman bisa langsung search ya. Teman-teman bisa langsung search, namanya itu material design teman-teman. Di sana itu banyak material desain ya. Banyak material desain mengenai UI UX ya, mengenai padding, mengenai
apa aplikasi apa guideline terhadap aplikasi gitu ya teman-teman. Gitu ya, teman. Nah, jika sudah, kita langsung praktek aja ya. Kita langsung praktek aja nih. Kita langsung praktek buat auto layout. Nah, pertama teman-teman bisa langsung di sini langsung pencet T atau buat teks di sini teman-teman. Bisa buat T ya, pencet klik T atau bisa langsung pencet di atas sini untuk teksnya. Jadi kita buat dulu. Nah, pertama kita buat dulu nih teman-teman frame-nya. Biar supaya auto layout yang kita buat tuh nggak kemana-mana teman-teman. Kita deketin nih, seperti ini. Mungkin kita ganti warnanya. Di sini ada tulisan fill di bagian kanan. Kalian teman-teman bisa select frame, lalu teman-teman bisa langsung lihat di bagian kanan ada fill, ya, ada fill warna. Lalu teman-teman bisa ganti warnanya sesuka hati teman-teman. Nah, kalau aku sih gantinya warna abu-abu lah ya, biar kayak teksnya juga. Nah, sebelumnya saya udah siapin guideline di sini. Udah guideline untuk teksnya itu payment method. Lalu text colornya itu hitam ya teman-teman ya di sini ya. Di sini adalah kode untuk warnanya. Sebenarnya bebas ya teman-teman, tapi saya ambil dari material design. Ini adalah hitam. Lalu untuk font family-nya inter, lalu font weight-nya medium, lalu font size-nya 14. Lalu ada line head-nya itu 20, paragraf spacing-nya itu 14. Oke, mungkin kita langsung praktik aja ya. Praktik aja. Kita bisa langsung pencet T, teman-teman di sini, langsung kita press di sini. Nah, kita tulis payment method. Semoga teman-teman paham ya di sini ya teman-teman. Lalu kita lihat teks, untuk teks colornya kita ketik sendiri ya teman-teman ya. Kita pencet, lalu kita scroll ke bawah di bagian kanan. Di sini ada fill. Lalu kita pencet di sini teman-teman. Langsung kita pencet di 1 2 1 9 2 6. Nah, jadi teman-teman. Nah, udah jadi nih, warnanya udah berganti. Tadinya hitam, sekarang udah agak hitam keabu-abuan ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada text color. Lalu ada font family. Font family itu adalah font ya teman-teman ya. Jenis font apa yang pengen kita pakai. Ada inter. Nah, di sini kita pakai intern aja teman-teman. Atau teman-teman pengen pakai yang lain juga bisa. Di sini banyak pilihannya. Tapi kita pakai intern untuk ini ya. Karena panduannya intern. Setelah itu untuk font weight, teman-teman bisa langsung lihat ada di bawah font family, ada regular. Kita ganti menjadi medium. Nah, maka si teksnya itu akan menebal ya teman-teman. Setelah itu untuk font size kita pakai 14. Oke, di sini di sebelah font size teman-teman. Nah, di sebelah maksudnya font weight itu ada font size 14, dan teman-teman juga bisa pencet, bisa ganti sesuka hati teman ya. Nah, jika sudah, untuk line head teman-teman, di sini ada line head. Line head kita ganti menjadi 20, lalu ada paragraph spacing 14 ya. Kebetulan ini udah teradjust ya. Nah, jika sudah, selanjutnya untuk text information ya. Kita akan membuat text information. Nah, ini gampang banget nih teman-teman nih. Caranya, teman-teman bisa langsung duplikat aja teksnya. Duplikat bisa langsung diselect, atau teman-teman klik frame dan teman-teman klik enter. Maka konten yang ada di dalam frame ini akan terseleksi. Oke, bisa diulang. Frame-nya dipencet, lalu pencet enter teman-teman. Maka konten yang di dalam akan terpencet.
Nah, setelah itu teman-teman bisa langsung duplikat ya. Duplikat dengan menggunakan Ctrl D. Seperti ini. Ctrl D. Nah, maka terduplikat teman-teman. Ini. Teman-teman bisa taruh di bawah jaraknya 0 ya, dengan jarak 0 seperti ini. Lalu kita lihat lagi panduannya di sini teman-teman. Ada meta information. Teman-teman bisa langsung klik 2 kali lalu ganti menjadi meta information. Meta information ini kurang lebih untuk email ya teman-teman ya. Jadi untuk email di sini ada payment method. Lain tengah dulu. Ada payment meta information, kita buat menjadi regular teman-teman. Regular. Nah, lalu untuk warnanya kita bisa lihat di sini 69 75 86. Nah, maka otomatis akan terganti ya teman-teman. Sampai sini paham ya teman-teman ya, insya Allah ya. Ada kendala kan ya, Mas Helmi, Mas Arvin? Sampai sini aman ya Mas ya, bisa ngikutin ya. Oke, kalau gitu saya anggap bisa ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita akan langsung membuat auto layout nih teman-teman nih. Auto layout. Kita akan menseleksi keduanya seperti ini. Teman-teman juga bisa seleksi satu-satu dengan menekan tombol shift ya. Menekan tombol shift lalu pencet keduanya. Nah, ini maka akan terseleksi. Teman-teman juga bisa langsung apa? Pencet frame seperti tadi, lalu pencet enter, maka akan terseleksi dua-duanya. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa langsung pencet shift A. Shift A atau teman-teman bisa langsung pencet di bagian kanan sini teman-teman, auto layout. Ya, saya sarankan teman-teman bisa langsung pakai yang shortcut ya. Bisa seleksi keduanya, lalu teman-teman pencet shift A seperti ini. Maka ini sudah menjadi auto layout. Kalau teman-teman drag keluar, nah maka ini menjadi frame. Oke, saya ulang ya teman-teman ya. Saya ulang ya. Saya ungroup dulu. Ini keduanya seleksi lalu shift A. Nah, maka ini akan menjadi frame auto layout. Nah, untuk teman-teman mungkin beda ya teman-teman ya, auto layout dan frame biasa dengan auto layout. Kalau untuk frame ini adalah frame untuk nanti kita membuat prototype. Nah, untuk frame di auto layout ini berbeda ya teman-teman ya. Ini frame di auto layout ini adalah parents teman-teman. Jadi ketika dua teks ini menjadi auto layout, maka kedua teks ini adalah child atau anak dari si auto layout itu. Jadi ketika kita mencet auto layout, maka ini adalah parents ya teman-teman, orang tua atau ibu. Nah, ketika kita seleksi anak di dalamnya dua ini, maka ini adalah child. Jadi langkah selanjutnya adalah kita pencet parents, lalu kita seleksi select child yang ada di dalam parents itu. Gimana caranya? Teman-teman bisa langsung pencet di sini dengan menekan shift ya. Dengan menekan shift, atau teman-teman juga bisa langsung seleksi parents-nya lalu memencet enter. Maka akan terseleksi child-nya. Nah, setelah itu kita akan membuat fill container ya teman-teman. Kita pencet, kita select semuanya parents-nya, langsung kita pencet enter, lalu kita fill container. Ini fungsinya apa teman-teman untuk fill container? Fungsinya apa? Di bagian sini kita fill container. Nah, ini fill container teman-teman. Di bagian horizontal resizing. Fungsinya apa? Untuk membuat teks itu responsif.
Contohnya apa? Ketika kita gerakan, nih, saya ulang ya. Saya buat dia menjadi hook. Anggap saja tadi belum di auto layout. Ketika kita mendrag dia, nah ini belum responsif teman-teman. Teksnya tidak mengikuti. Tapi ketika kita select parent, lalu kita enter, maka terseleksi dua teks ini, lalu kita pencet fill container. Maka frame ini atau parents ini akan responsif teman-teman, lihat. Nah, dia akan responsif. Paham ya sampai sini ya? Semoga teman-teman paham sampai sini. Mungkin kalau ada pertanyaan atau sesuatu yang mau disampaikan atau terlalu cepat ngomong saya atau gimana, boleh di interupsi ya teman-teman. Nah, kalau udah jadi seperti ini, boleh kita rename ya teman-teman ya. Kita rename supaya kita nggak pusing nanti. Nah, ini bisa kita rename sebagai detail ya teman-teman. Detail information atau bisa juga detail deposit ya. Deposit teman-teman. Detail deposit. Sebenarnya terserah teman-teman mau rename apa. Yang penting teman-teman bisa ingat. Nah, setelah itu untuk panduan selanjutnya kita akan membuat rectangle teman-teman. Rectangle ini akan menjadi card icon ya, akan menjadi card icon atau logo pembayaran teman-teman ya, menjadi logo pembayaran, entah itu PayPal atau itu GoPay ya, seperti itu teman-teman. Nah, di sini untuk panduannya teman-teman, di sini kita akan membuat rectangle ya teman-teman. Gampang banget teman-teman. Teman-teman bisa langsung pencet R seperti ini lalu membuat, atau teman-teman juga bisa langsung pencet di sini ya teman-teman. Nah, di sini ada ellipse. Nah, kita pilih rectangle teman-teman. Buat aja rectangle, lalu kita ikuti guideline yang ada di sini ya teman-teman. Dia itu 46 kali 32 pixel. Teman-teman bisa langsung seksi rectangle-nya, lalu teman-teman beranjak ke bagian kanan. Untuk weight-nya kita pakai 46. Lalu untuk height-nya 32. Jadi teman-teman kayak gini. Nah, untuk warnanya di sini ada fill color. Kita pakai F2F6. Nah, maka warnanya akan berganti ya teman-teman. Lalu kita pindahkan ke sini seperti ini. Pindahkan seperti ini. Kita dekatkan. Nah, jika sudah, ini belum menyatu ya teman-teman ya. Kita akan membuat auto layout terhadap dua elemen ini. Ini sudah menjadi auto layout, yang ini belum menjadi auto layout. Ini masih menjadi rectangle biasa. Gimana kita cara membuat di auto layout? Sama ya teman-teman ya caranya. Kita seleksi dulu semuanya. Ya. Oke, mungkin ini notes ya buat teman-teman ya. Untuk yang merasa ini sulit, ini nggak sulit ya teman-teman ya. Ini mudah sekali. Kita buat dari elemen yang paling kecil teman-teman. Contohnya tadi payment method. Setelah itu payment method. Setelah itu meta information. Lalu kita buat auto layout. Itu kita buat elemen baru. Setelah itu kita bikin auto layout lagi. Jadi siklusnya sama teman-teman. Kita buat auto layout yang kecil, lalu kita buat auto layout yang kedua. Jadi ini adalah auto layout pertama ya teman-teman. Lalu ini adalah auto layout kedua. Gitu. Nah, kita akan membuat auto layout kedua ya teman-teman. Caranya mudah, kita seleksi aja keduanya. Lalu kita pencet Shift A, atau kita bisa tekan di sini auto layout. Nah, maka sudah menjadi auto layout. Teman-teman bisa langsung drag seperti ini. Nah, pasti ya teman-teman ya, ini belum responsif ya teman-teman ya.
karena kita harus melakukan hal yang sama untuk membuat dia responsif, terutama ketika ada auto layout yang baru. Jadi auto layout pertama sudah responsif, tapi ketika kita ingin membuat auto layout kedua, maka kita harus memfill container konten di dalamnya, teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan membuat dia responsif ya, teman-teman. Ini belum, kalau teman-teman lihat ini belum responsif. Responsif ya, teman-teman. Kita akan membuat dia responsif. Caranya gimana? Kita pencet parents, lalu kita pencet enter. Nah, maka akan terseleksi. Coba ya, kita coba dulu ya, teman-teman. Kita fill container. Ternyata seperti ini. Berarti masalahnya adalah untuk rectangle, icon, dan gambar itu tidak boleh sifatnya atau bentuknya itu fill container, teman-teman. Jadi cukup kita seleksi auto layout pertama. Kita seleksi parents pertama, lalu di bagian kanan ini di horizontal resizing kita ubah fix menjadi fill container. Nah, jika sudah, maka dia akan responsif seperti ini. Nah, dan rectangle-nya akan diam atau stay di sini. Seperti ini. Sampai sini paham ya, teman-teman ya? Insya Allah ya. Mbak Safira, Mbak Arvin, ini Mbak Restika juga insya Allah paham ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat amount ya. Amount itu adalah nilai nilai dari berapa jumlah pembayaran ya, yang sudah dikeluarkan, maupun itu pengurangan atau penambahan atau top up saldo atau apapun itu. Seperti itu ya, teman-teman. Gampang, kita langsung pencet teks aja. Di sini kita pencet, lalu kita klik R, lalu untuk teksnya kita buat XX aja, XX seperti ini. Lalu untuk warnanya kita bisa sesuaikan ya, teman-teman. Kita sesuaikan di sini. Mungkin warnanya ini ya. Ini bagus nih ya untuk warna. Untuk setelah itu kita akan menyelaraskan keduanya. Lalu kita akan membuat auto layout ketiga atau parents ketiga. Kita akan melakukan hal yang sama. Kita seleksi semua, kita seleksi parents 2, lalu kita seleksi amount, lalu kita shift A. Nah, maka akan terseleksi semua seperti ini. Seleksi ya. Nah, balik lagi, ini belum responsif, teman-teman. Belum responsif. Caranya gimana? Balik lagi, kita pencet enter ya, kita pencet parents ketiga, lalu kita pencet enter. Nah, kita coba dulu nih fill container. Ternyata nggak bisa juga, teman-teman. Karena kenapa? Karena rectangle, balik lagi, rectangle tidak bisa di fill container. Maka yang kita harus seleksi adalah parents kedua. Seperti ini. Nah, jika sudah, kita bisa coba adjust. Nah, sudah bisa nih, teman-teman. Sudah responsif. Nah, untuk jaraknya, teman-teman, kita bisa gunakan 32 dan untuk apanya ini, untuk paddingnya kita gunakan 0 ya, teman-teman ya, di sini. Make sure ini 0 dan ini align-nya di samping. Jadi align ya, teman-teman ya. Align untuk penempatan. Contohnya jika ingin di bawah, contohnya teman-teman ya. Jika teman-teman pengen payment method dan meta information ini di bawah, gimana caranya? Cukup dengan
gunakan tanda panah yang ke arah kanan dan ke arah bawah ini. Kita pencet ke arah bawah. Nah, maka dia akan di bawah teman-teman. Untuk auto layout yang terakhir. Nah, kita pengen dia di samping ya teman-teman. Seperti ini. Seperti ini teman-teman. Nah, saya ingin membuat auto layout ini menjadi 320. Caranya kita seleksi, kita adjust samping jadi 320. Nah, ini sudah responsif ya teman-teman ya. Semoga teman-teman paham, insya Allah sudah responsif, sudah bisa dipilih dan mountnya juga tetap stay di bagian kanan, itu yang kita inginkan ya teman-teman. Oke, paham insya Allah paham. Oke, insya Allah. Bagus. Nah, kita ingin buat dia fill ya, berwarna putih gitu. Tadi fill dia berwarna putih. Kita bisa langsung di sini fill, kita pencet, kita seleksi parents ketiga, lalu kita fill putih teman-teman seperti ini. Ya, nah, maka ini akan terseleksi menjadi putih. Nah, jika sudah kita akan membuat dia menjadi komponen teman-teman. Create komponen. Komponen itu apa sih fungsinya gitu? Atau master komponen. Komponen itu adalah itu fungsinya adalah ketika kita mendesain teman-teman. Ketika kita menjadi seorang UX designer, itu pasti banyak banget ya teman-teman wireframe. Untuk yang teman-teman yang kenal apa itu wireframe, dan banyak sekali yang akan didesain gitu teman-teman. Jadi untuk Figma ini mungkin untuk satu aplikasi itu akan ada 20 sampai 30 frame, dan nggak mungkin kita sebagai seorang UX itu mengganti kata-kata ini, mengganti konten yang ada di dalam auto layout ini satu persatu. Paham ya teman-teman ya? Nggak mungkin gitu satu persatu. Nah, teman-teman juga bisa langsung seleksi gini satu-satu, nggak mungkin teman-teman, susah. Nah, caranya apa? Kita membuat dia menjadi master komponen. Teman-teman bisa langsung pencet aja ya, auto layoutnya, terus teman-teman langsung pencet di bagian atas ini, atau teman-teman bisa langsung kontrol ALT K. Nah, kita akan otomatis menjadi komponen teman-teman. Teman-teman bisa langsung tarik ke bawah. Ini adalah frame ya teman-teman. Frame yang sudah menjadi master komponen. Nah, untuk desain kita akan menggunakan anak dari komponen ini. Jadi ketika frame ini, ketika komponen pertama kita ini kita duplikat, ini akan menjadi anak teman-teman. Menjadi anak. Misalkan seperti ini. Ini ya teman-teman ya, frame kita duplikat, kita jadikan dia menjadi kurang lebih, kita buat dia menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita buat dia 1, 2, 3, ini banyak ya teman-teman ya. Bayangkan kalau teman-teman harus mengganti satu persatu kata gitu teman-teman. Gak mungkin ya teman-teman ya, sulit ya. Nah, teman-teman cukup mengganti kata-kata di dalam anak-anaknya ini ya, atau child komponen ini di parents komponen seperti ini. Contoh, kita ingin menulis metode pembayaran teman-teman. Nah, itu akan otomatis terganti ya teman-teman semuanya. Jadi itu memudahkan sekali teman-teman. Nah, untuk harganya juga teman-teman juga bisa langsung ganti di sini. Misalkan 23.000 ya. Itu akan otomatis terganti. Paham ya teman-teman ya sampai sini ya, insyaallah. Oke, siap. Nah, kita akan menggunakan anaknya teman-teman ya. Kita akan menggunakan teman. Untuk step terakhir ya teman-teman, kita akan membuat divider. Divider adalah pemisah antara konten. Ini konten ya teman-teman.
konten 1 dengan konten 2 atau konten 3 atau konten 4 dan konten seterusnya, teman-teman. Gimana caranya? Kita akan membuat line atau garis pemisah. Caranya cukup dengan kita buat rectangle. Kita tidak akan membuat line menggunakan garis, tapi menggunakan rectangle, teman-teman. Nah, rectangle seperti ini. Kita akan membuat gambarnya, warnanya menjadi warna rectangle ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Terlihat ya, teman-teman? Terlihat ya? Nah, gimana Mas Arvin? Udah ngantuk ya Mas Arvin? Nah, kita akan buat dia sejajar, weight-nya itu sama kan, di sini 320, maka kita akan membuat dia 320. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, kita akan buat height-nya atau tingginya itu 1, teman-teman. 1. Nah, maka dia akan menjadi kecil seperti ini, teman-teman. Kecil. Kecil, teman-teman. Nah, setelah itu kita akan membuat dia menjadi auto layout dengan menggunakan shift A seperti ini, shift A. Nah, maka otomatis ini akan menjadi auto layout, teman-teman. Auto layout. Jika teman-teman lihat di bagian kanan ini adalah padding ya, teman-teman. Ini padding untuk bagian kanan dan kiri ini, teman-teman. Jadi ini adalah konten dan ini adalah yang merah-merah ini adalah padding. Jarak antara bagian atas dan bagian bawah, teman-teman. Nah, di sini kita tidak akan menggunakan padding horizontal. Kita akan membuat dia menjadi 0 ya, teman-teman. Karena kita ingin menyelaraskan, teman-teman. Nah, teman-teman bisa langsung fill di sini, fill menjadi putih. Bisa isi langsung warnanya menjadi putih ya, teman-teman. Lalu teman-teman dekatkan di sini. Nah, kelihatan ya, teman-teman. Ini, teman-teman. Bisa langsung luruskan juga. Seperti ini. Sudah terlihat line-nya di sini, ada line-nya. Langkah selanjutnya, teman-teman, kita bisa langsung lakukan hal yang sama terhadap line-nya, yaitu menseleksi parents ketiga atau parents keempat kita ini dengan parents kelima. Ya, ini adalah parents keempat, ini adalah parents kelima. Kita seleksi. Lalu kita bikin auto layout. Seperti ini. Maka sini udah menjadi parents kelima, teman-teman. Nah, kita cek dulu nih, teman-teman, nih apakah sudah responsif atau belum. Oh, ternyata belum, teman-teman. Karena apa? Belum di fill container. Untuk itu kita cukup pencet, kita cukup klik ya di bagian parents ini, kita klik, lalu kita klik enter, teman-teman. Kita klik enter, maka akan terseleksi child yang ada di dalamnya atau komponen-komponen yang ada di dalamnya. Lalu kita bisa ganti ke fill container. Nah, maka akan responsif. Nah, tunggu nih, teman-teman, ya di sini lainnya belum terfill container nih, teman-teman. Sedangkan parents keempat ini dan parents kelima, parents keempat ini sudah terfill container. Gimana caranya? Kita select frame yang berisikan line, teman-teman. Lalu kita pencet enter, teman-teman. Lalu kita seleksi line yang ada di dalamnya, yang ada di dalam frame. Pencet, lalu kita fill container. Setelah itu, untuk frame-nya kita juga akan fill container, teman-teman. Nah, jika sudah, coba kita cek. Kita bawa ke bawah, kita cek ya, teman-teman, apakah sudah responsif.
Nah, sudah responsif. Sudah responsif, sudah bisa digunakan, sudah bisa digerak-gerakan, sudah bisa menyesuaikan juga. Sampai sini teman-teman paham gak ya? Halo? Kalau ada Mas Helmi mungkin atau kelamaan atau gimana mungkin, kalau kelamaan mungkin bisa dicepatin juga. Paham tapi sepertinya perlu praktek sendiri nanti. Iya siap, betul, betul banget, betul. Mungkin nanti bisa saya kasih juga panduan nih, panduan bukunya untuk bisa belajar sendiri. Jadi teman-teman juga bisa langsung belajar sendiri di rumah. Oke, setelah itu, setelah sudah, sebelumnya ada yang mau ditanya dulu nggak nih teman-teman? Karena setelah ini di tahap terakhir kan ada plugins, ya. Saya akan memperkenalkan plugins atau cara mudah untuk mengisi konten teman-teman. Ini jujur sebenarnya ini konten berbayar ya teman-teman. Nah ini di konten berbayar, tapi di konten berbayar saya belajar langsung sama ahlinya, tapi saya share ke teman-teman gitu karena ini benar-benar menurut saya memudahkan kinerja siapapun itu, ya seorang UI UX. Ini adalah hidden gem-nya lah gitu teman-teman. Boleh langsung praktik ya teman-teman ya. Udah siap ya? Gimana? Ini kayaknya apa? Mbak Safira tidur ya, Mbak? Mbak ya? Mbak Restika tidur nih kayaknya. Gimana, Mbak? Oke. Kira ada yang mau dipertanyakan, Mbak Mbak Safira? Kayaknya Mbak Safira kayak udah ngerti nih ya, Mbak ya. Alhamdulillah berarti ya, Mbak. Aku cukup. Oke, siap. Oke, siap. Mungkin terakhir ya ini ya. Terakhir, terakhir adalah kita akan membuat kurang lebih dia menjadi 7 ya. 2, 3, 6, 7. Seperti ini teman-teman. Akan membuat semuanya menjadi auto layout. Auto layout. Nah, jika sudah menjadi auto layout seperti ini, kita cek lagi teman-teman, apakah sudah responsif atau belum. Oh, belum ternyata. Gimana ternyata? Ini cukup ya, cukup teman-teman dengan preference, lalu pencet enter, lalu jadikan file maka akan responsif. Semuanya teman-teman, kalau udah teman-teman juga bisa langsung heading biar supaya terlihat lebih bagus ya teman-teman ya, untuk padding di samping-sampingnya ini teman-teman. Kita bisa langsung pencet di bagian kanan, kita seleksi parents, lalu kita di bagian kanan ini langsung ganti paddingnya, semua padding kanan ya, horizontal dan vertikal secara manual, atau teman-teman juga bisa langsung klik kontrol lalu pencet. Ini kita akan membuat padding horizontal dan vertikal menjadi 16. Nah, tanpa seperti ini ya teman-teman. Lalu kita fill, maka ini akan terlihat lebih elegan, lebih bagus. Ini teman-teman. Nah ini tahap terakhir ya teman-teman ya, tahap terakhir.
ada namanya plugin, itu Google Sheet Sign. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu bisa langsung cek nanti di Figma, itu adalah Google Sheet Sign. Dan ini adalah link G Docs atau spreadsheet yang sudah saya siapkan ya teman-teman ya. Yang sudah saya siapkan. Ini adalah spreadsheet yang isinya adalah metode-metode pembayaran yang sudah saya ketik, atau teman-teman juga bisa cari di Google dan bisa isi sendiri ya teman-teman. Nah, teman-teman gampang banget caranya, bisa langsung copy aja link yang sudah saya sediakan di sini, Ctrl C, lalu teman-teman bisa langsung cari plugin namanya di bagian sini ya, di bagian sini Google Sheet Size, bisa di running, terus bisa di select ya, teman-teman select parents ya, lalu teman-teman bisa langsung Ctrl V. Saya ulangin teman-teman, Ctrl C, waduh siapa tuh yang lihat. Oke, sampai mana ya tadi ya, sampai mana ya tadi, jadi bentar saya dulu karena ada kendala, sebenarnya mohon maaf. Sampai plugin Google Spreadsheet. Oke, siap. Sampai plugin oke. Oh, ini belum muncul ya teman-teman ya, belum muncul. Oke, maaf. Oke, ini bisa lihat langsung di sini ya. Jadi kita ulang lagi supaya teman-teman bisa langsung lihat lagi. Kita seleksi lalu kita bikin auto layout lagi. Nah, itu kita isi paddingnya teman-teman. Kita isi paddingnya jadi 16,24, maka dia akan membentuk seperti ini. Jika sudah, kita akan seleksi ya teman-teman ya. Kita akan seleksi bagian dalam, cukup pencet enter, maka akan terseleksi semuanya seperti ini. Lalu kita cari plugin, yaitu Google Sheet Sign, kemudian bisa langsung cari. Nah, di sini aku udah cukup, kita Ctrl C, lalu kita Ctrl V, lalu kita Sheet Sign. Oh, ini enggak, bentar ya teman-teman. Kita undo dulu. Nah, setelah semua kita running. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian kiri, kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan ya, ini sudah terganti secara otomatis ya teman-teman ya. Mungkin saya ulangin ya teman-teman mungkin. Nah, jadi kita seleksi, kita biarkan dia satu persatu, lalu kita seleksi semua, lalu kita pencet plugins, namanya Google
sheet sign, lalu kita running, lalu bisa bisa langsung kita copy paste link yang sudah di copy tadi ya. Nah, dia akan terganti seperti ini. Jika sudah, kita bisa langsung seleksi semuanya. Kita Ctrl A, lalu kita buat ya Ctrl A. Shift A, lalu kita buat padding 16,24. Nah, seperti ini. Maka jadi kita enter dulu, kita maka ini sudah responsif ya teman-teman ya. Ini bisa menyesuaikan dengan handphone maupun aplikasi. Oke, mungkin sekian ya. Sekian untuk pembahasan autolayout dan responsif. Juga udah 1 jam lewat. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya menutup seminar online hari ini. Gimana nih Mas Helmi nih? Gimana Mas Helmi, Mbak Safira, Mbak Rifika? Gimana kira-kira? Kebingungan kan? Saya nggak tahu nih. Apa saya kecepatan kan? Gimana? Membantu gak Mas? Masya Allah, mantap. Oke, siap. Nah, untuk Mbak Safira, Mbak Rizika gimana? Aman, aman ya? Oke, siap. Semoga ngerti ya. Oke, kalau gitu saya bisa langsung tutup. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ada beberapa kata singkatnya dari saya. Sebagai seorang UI UX, saya selalu percaya bahwa UI designer ya itu yang baik adalah kuncinya kesuksesan teman-teman dan praktik. Jadi teman-teman, untuk teman-teman yang mau berkecimpung atau terjun ke dunia UI UX, teman-teman bisa belajar lalu dipraktekkan teman-teman ya. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.